Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pertemuan kelima pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu dari dua kata, philos yang artinya mencari atau mencintai, dan sophia artinya kebijakan atau kebenaran. Nah, berarti di sini filosofia kira-kira artinya adalah daya upaya memikirkan manusia untuk mencari kebenaran dan kebijakan. Lalu dari istilah tersebut jelas terlihat bahwa orang yang berfalsafah ialah orang yang mencintai kebenaran atau mencari kebenaran, bukan memiliki kebenaran. Nah, Pancasila sebagai falsafah hidup artinya di sini falsafat yang dipergunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah Pancasila itu adalah falsafah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya. Nah, kira-kira dari mana falsafah Pancasila itu digali? Nah, falsafah Pancasila tersebut berasal dari kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan ciri-ciri dari bangsa Indonesia. Nah, falsafah Pancasila itu hakikatnya itu mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mencerminkan peradaban, keadaban, terus kebudayaan, terus keluhuran budi dan kepribadian yang berakar dan tumbuh serta berkembang dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah pemikiran filosofis Pancasila menurut para pendiri bangsa. Yang pertama, Soekarno. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Bukan hanya bangsa Indonesia saja yang merupakan bangsa yang bertuhan, tetapi hendaknya masing-masing orang Indonesia bertuhan menurut Tuhannya sendiri, menurut ajarannya sendiri, menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang dianutnya secara berkeadaban, saling menghormati antar sesama. Dan di sini juga perlu digarisbawahi bahwa Pancasila itu bukan merupakan agama baru, dan Pancasila juga bukan perasaan dari agama Buddha. Di sini dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya di sini adalah humanity atau persaudaraan bangsa-bangsa. Sila kedua itu kan lambangnya rantai, menggambarkan tidak putusnya hubungan kemanusiaan dan melukiskan hubungan antar bangsa yang ada di dunia. Jadi bangsa Indonesia ini bukan merupakan negara yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari keluarga bangsa lain. Di sini juga dapat diartikan sebagai peri kemanusiaan, yaitu jiwa yang merasakan bahwa antara manusia satu dengan manusia yang lain itu terdapat satu hubungan. Lalu selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini menekankan mengenai nasionalisme, bahwa bangsa Indonesia itu bukan terdiri dari satu golongan saja, bukan merupakan satu etnis saja, misalnya etnis Jawa atau satu golongan misalnya orang Islam, tapi bangsa Indonesia itu adalah secara keseluruhan gitu, semua manusia yang secara geopolitik tinggal di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa nasionalisme di sini juga jangan sampai menjurus ke arah chauvinisme atau menganggap bahwa bangsa Indonesia lebih baik atau lebih superior daripada bangsa lain. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu secara filosofis diartikan sebagai inti dari demokrasi. Prinsipnya kan mufakat ya, negara Indonesia bukan negara salah satu orang saja gitu, tapi buat semua orang. Kita mendirikan negara itu kan intinya kan
semua buat semua gitu kan. Demokrasi itu dari, oleh, untuk rakyat. Nah, dalam prinsip perwakilan permusyawaratan nantinya apa-apa yang belum jelas itu kan dapat dibicarakan dalam Dewan Perwakilan. Terus demokrasi yang disebutkan dalam sila keempat adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu hidup dengan dasar kekeluargaan. Yaitu prinsipnya sila keempat ini adalah mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diartikan di sini bahwa tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Tidak adanya kesenjangan ekonomi gitu kan. Keadilan sosial merupakan salah satu rangkaian atau salah satu tujuan dari adanya cita-cita bangsa Indonesia. Meskipun sampai saat ini nih belum tercapai, tapi kan salah satu cita-cita founding father kita yaitu Soekarno itu harapannya bahwa keadilan sosial ini dapat berjalan dengan baik gitu, sehingga tidak ada kemiskinan di dalam negara Indonesia. Selanjutnya adalah pemikiran filosofis Pancasila menurut Mohatta. Nah, menurut Mohatta sendiri, Pancasila terdiri dari dua fundamen. Yang pertama fundamen moral, yang kedua adalah fundamen politik. Fundamen moral itu tercermin dalam ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Sementara fundamen politik itu tercermin pada sila kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu sila kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, menurut Mohatta, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu berarti tidak hanya menghormati agama masing-masing, melainkan dasar yang memimpin ke jalan kebenaran. Artinya di sini pemerintah pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat. Kesediaan untuk berbuat dalam praktik hidup menurut sifat yang dipujikan kepada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berarti tempat yang layak bagi hak dan kewajiban asasi warga negara, yaitu hak hidup, hak keselamatan, dan hak kebebasan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya bangsa Indonesia adalah satu, diperkuat dengan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, menegaskan bahwa sifat kita adalah negara nasional, mengandung cita-cita persahabatan dan persaudaraan bagi segala bangsa. Terbukti negara kita tergabung dalam Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa. Sila keempat artinya kerakyatan yang bukan berdasar suara terbanyak. Sila keempat di sini berhubungan dengan sila kelima menurut Mohatta, yaitu demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi liberal atau demokrasi totaliter. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu, berlaku keputusan mayoritas, keputusan pemerintah tidak melanggar hak individu. Maupun tidak berlaku demokrasi totaliter, yaitu pemerintah yang terpilih mempertahankan kesatuan negara meski punya hak pilih tapi tidak banyak atau sama sekali tidak punya kuasa untuk mengambil keputusan. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Mohatta secara filosofis merupakan tidak hanya menjadi dasar negara tapi menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya adalah konsep filsafat Pancasila menurut Abdul Qadir. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini menurut Abdul Qadir adalah beralam pikiran integralistik. Artinya integralistik itu apa? Yaitu saling berhubungan, bahwa alam semesta atau fenomena yang ada di dunia ini itu saling bertautan. Tidak ada satu fenomena yang terlepas dari fenomena lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Abdul Qadir ini filosofinya kondisi konkret manusia yang secara real terus bersama manusia lain. Bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, tentu selalu punya hubungan dengan sesama.
Nah, untuk itu diperlukannya suatu keadilan atau kemakhlukan individu yang beradab atau kemakhlukan sosialnya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, abstraksi dari ketautan manusia dengan lingkungannya, bahwa manusia itu pada dasarnya itu punya loyalitas terhadap lingkungannya, digerakkan dengan hasrat memberi, loyalitas pada keluarga, lalu loyalitas kepada sekitar atau suku bangsa. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di sini secara filosofis masyarakat dan musyawarah mufakat. Jadi masyarakat itu bersama, hidup berdampingan, hidup bersama dengan sejumlah orang yang terselenggara melalui interaksi yang saling memahami. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini secara filosofis menurut Abdul Qadir adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini kewajibannya itu kan kita memberi terhadap lingkungan gitu. Hak seseorang adalah hasil terlaksananya kewajiban orang lain secara bertautan. Nah, hal tersebut merupakan konsep filsafat Pancasila menurut Abdul Qadir. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan menurut Notonagoro. Sila Pancasila mewujud dalam satu bangunan hierarkis piramidal, suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Artinya di sini bahwa Pancasila itu meskipun terdiri dari 5 sila, namun pada hakikatnya mereka saling bertautan atau berkaitan antara satu sila dengan sila yang lain. Pancasila terdiri dari 5 bagian yang masing-masing punya asas dan fungsi, tapi merupakan satu rangkaian terhadap satu tujuan tertentu, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, implementasinya apa? Bahwa tadi kan menurut Notonagoro itu Pancasila walaupun terdiri dari 5 bagian, itu mereka saling keterkaitan gitu kan. Nah, berikut merupakan hubungan antar nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Namun ketuhanan yang Maha Esa di sini diartikan atau ketuhanan yang Maha Esa berlaku atau berjalan dengan baik apabila ketuhanan yang Maha Esa tersebut adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini mencerminkan bahwa antara satu sila dengan sila yang lain itu merupakan satu kesatuan dan memiliki hubungan. Yang disebut ketuhanan yang Maha Esa dijalankan dengan baik itu adalah ketuhanan yang dijalankan secara berkemanusiaan, yang berlandaskan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, sementara hubungan sila ketiga, persatuan Indonesia, yang disebut persatuan Indonesia terlaksana dengan baik apabila persatuan Indonesia tersebut adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara hubungan antar nilai-nilai Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa,
berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya dari pertemuan hari ini bahwa Pancasila itu merupakan filsafat bangsa Indonesia. Apa itu filsafat? Kita kan tahu ya bahwa kalau kita tarik ke belakang lagi, filsafat itu kan studi yang membahas tentang fenomena dalam kehidupan, pemikiran secara kritis, sebab akibat, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Jadi Pancasila sebagai filsafat di sini mengandung makna bahwa Pancasila terkandung pandangan, nilai, serta pemikiran yang menjadi inti utama sebuah ideologi. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kelima ini. Apabila ada pertanyaan, silakan berikan atau silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam belajar. Kita lanjut diskusinya di media sosial yang telah kita sepakati. Selamat siang dan sampai jumpa.